Julia Siskarianingsih. Saya mahasiswa baru program studi komunikasi. Kali ini saya akan menjabarkan makalah sebagai tugas ujian tengah semester dari mata pelajaran pengantar komunikasi digital oleh dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Muhammad Khairil, MSI, pada kelas KM 102. Harapan saya mendapat nilai yang bagus dan memuaskan agar mampu memotivasi saya untuk lebih semangat belajar lagi ke depan. Semoga Prof. Khairil tidak keberatan untuk memberikan koreksinya atas apa yang saya kerjakan, makalah yang sedang saya buat. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Jawaban untuk UTS nomor 1. Pengertian komunikasi adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi, gagasan, ide, atau pesan antara individu atau kelompok dengan menggunakan bahasa, simbol, atau pesan tertulis. Dalam sebuah kelompok atau organisasi, komunikasi menjadi cara bagi anggota untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun pemahaman bersama untuk mencapai tujuan yang saling mendukung dalam satu tim, organisasi, atau masyarakat. Contoh komunikasi dalam masyarakat sehari-hari, seperti sosialisasi oleh tim sukses salah satu capres untuk pemilu 2024. Para kader dan simpatisan menyampaikan gagasan, ide, visi misi kepada masyarakat atau publik supaya dapat terpilih pada pemilu nantinya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2A, pengertian pesan nonverbal adalah segala bentuk ekspresi tubuh, gerakan, sikap, dan isyarat yang digunakan untuk menyampaikan atau menerima pesan tanpa menggunakan kata-kata. Bisa berupa ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tangan, atau gestur tubuh yang lain. Kemudian untuk jawaban 2B, fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi ada beberapa, yaitu repetisi, pengulangan dari informasi yang disampaikan secara verbal dalam menguatkan maksud pesan secara berulang, seperti mengangguk, kemudian menggeleng kepala secara berulang. Itu repetisi. Kemudian substitusi, yaitu sesuatu komunikasi yang memiliki fungsi atau karakteristik yang serupa atau dapat menjalankan peran yang sama, seperti peran pengganti ya, menangis saat mendengar berita duka itu. Kemudian ada juga kontradiksi, ketidaksesuaian atau pertentangan saat pesan verbal disampaikan. Bisa melalui ekspresi wajah kita terlihat tidak setuju dengan raut muka cemberut atau mengerutkan kening tanpa kontradiksi dan pesan yang diterima. Bisa juga sebagai komplement. Pesan nonverbal bisa disampaikan dalam bentuk pelengkap makna seperti melakukan kegiatan pelukan saat mendengar kabar yang menyenangkan. Aksentuasi, penekanan makna bisa dilakukan secara nonverbal dengan cara memberikan ekspresi lambaian tangan sebagai ucapan perpisahan. Nah, itu fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi, macam-macamnya. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan 2C, pengaruh komunikasi nonverbal dalam proses pembelajaran jarak jauh. Meskipun komunikasi nonverbal dalam pembelajaran jarak jauh sangat terbatas, tapi kita sebagai mahasiswa bisa memberikan pesan nonverbal dengan cara berinteraksi menggunakan gestur tubuh. Misal dalam posisi yaitu menggunakan pakaian yang sopan, menunjukkan mimik wajah yang ekspresif serta antusias, mengikuti pembelajaran online saat menyalakan kamera, tidak menyalakan mikrofon saat dosen memaparkan materi online, memberikan kode atau sandi mengangkat tangan saat ingin berbicara. Untuk selanjutnya penjelasan 3A. Apa yang disebut dengan komunikasi yang baik dan efektif?
yaitu kemampuan komunikator untuk menyampaikan pesan dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh penerima pesan, yaitu komunikan. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Untuk 3B, kapan dan mengapa kita memerlukannya? Setiap saat menurut saya, karena baik di lingkungan keluarga, di masyarakat, serta di tempat kita belajar, bekerja. Karena dengan memahami dan memperhatikan konteks serta situasi di mana komunikasi tersebut terjadi, termasuk norma budaya, tingkat formalitas dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Untuk jawaban 3C, apa tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif? Ada 3 tantangan dalam menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Yang pertama adalah perbedaan bahasa. Sering menghambat komunikasi itu. Kenapa dalam penyampaian komunikasi yang baik selalu diminta menggunakan bahasa wajib, yaitu bahasa Indonesia, agar pemahaman dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan budaya. Seringkali mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi. Misinterpretasi budaya seringkali dapat menyebabkan konflik serta ketidaksepahaman. Kemudian penggunaan teknologi digital yang modern saat ini berperan besar dalam menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Seperti contoh adanya masalah teknis dalam penggunaan aplikasi online, gangguan jaringan, keterbatasan akses internet di suatu daerah, membuat komunikasi terhambat dan tidak efektif. Sekian jawaban materi ujian untuk mata kuliah komunikasi digital dari saya. Terima kasih.